kemudian scholarship based on funding, teman-teman. Jadi sebenarnya secara umum, based on funding ini dikategorikan menjadi dua, fully funded scholarship dan partial funded scholarship. Ketika kita ngomongin tentang fully funded scholarship, maka kita akan berbicara tentang beasiswa yang mengcover secara keseluruhan biaya yang kita butuhkan untuk studi, mulai dari biaya tuition fee, registration fee, kemudian lanjut kepada biaya penelitian, skripsi dan sebagainya sebagai bagian dari biaya akademik. Adapun biaya non akademik yang akan kita dapatkan mengcover biaya hidup bulanan kita, biaya asuransi, visa, dan bahkan tiket pulang pergi dari Indonesia ke negara tujuan ditanggung oleh institusi penyelenggara. Nah, adapun institusi penyelenggaranya seperti LPDP, DAAD, Erasmus Mundus, AAS, dan sebagainya. Apakah kemudian dari kampus-kampus pun menyediakan? Kampus-kampus pun menyediakan. Misalkan Get Scholarship-nya Cambridge University, mereka mengcover fully funded scholarship untuk teman-teman yang diterima di Cambridge University. Ada juga Jardine University yang merupakan kerjasama antara Oxford dan Cambridge melalui Jardine Foundation. Dan bahkan beberapa kampus lainnya pun menawarkan hal-hal seperti ini. Begitu, teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya, yakni partial funded scholarship. Untuk partial funded scholarship ini, sebenarnya secara umum ataupun secara keseluruhan, nantinya yang di-cover adalah beasiswa studi. Biasanya ketika teman-teman diterima di kampus luar negeri dan saat hendak mengambil persetujuan apakah teman-teman akan jadi kuliah di kampus tersebut, mereka akan menyertai surat penerimaan teman-teman dengan em, tawaran untuk mendapatkan beasiswa tuition fee. Misalkan tuition fee-nya semula dari 10.000 per tahun dikat jadi 5.000 per tahun. Atau misalkan gratis tuition fee. Juga banyak kampus yang menyediakan. Seperti New York University, Melbourne University, University of Sussex, dan sebagainya. Begitu. Dan biasanya informasi terkait dengan beasiswa untuk tuition fee coverage ini lebih banyak akan teman-teman temui ketika nanti sudah diterima di kampus yang ingin teman-teman tuju. Jadi jangan heran kalau misalkan teman-teman coba untuk mencari tapi nggak ada informasinya. Cuma ketika nanti sudah diterima di kampus tersebut, tiba-tiba ada tawaran untuk mendapatkan beasiswanya begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah organized by external institutions. Misalkan Impact Scholarship Foundation, British Council Great Scholarship, dan sebagainya. Untuk yang diorganisir ataupun dilaksanakan oleh beasiswa ataupun institusi luar ini, terkadang mereka menyediakan yang partial funded, yang mengcover atau membantu teman-teman untuk membayar tuition fee, dan beberapa juga masih mau menyediakan fully funded, begitu. Namun again, ketika kita berbicara tentang fully funded dari beasiswa yang dilaksanakan oleh institusi luar ini, jangan kaget kalau nanti beasiswanya tidak sebanyak dari fully funded scholarship yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Atau teman-teman hanya mendapatkan sebagian kecil dan sebagainya, begitu. Yang ketiga adalah subsidized scholarship, beasiswa subsidi. Nah, beasiswa subsidi ini biasanya mereka mengcover beasiswa kita, namun tidak sebanyak dari fully funded scholarship. Misal, kalau misalkan kita berbicara tentang DSU scholarship, DSU scholarship ini adalah beasiswa yang biasanya dimiliki oleh kampus-kampus yang ada di Italia. Ada beberapa contoh, misalkan University of Padova, kemudian University of Milano, kemudian University of Pisa. Mereka memiliki program DSU scholarship-nya mereka sendiri. Nah, untuk DSU scholarship ini, misalnya mereka akan mengcover tuition fee teman-teman, kemudian akan ada bantuan untuk akomodasi, dan juga bantuan untuk makan 2 kali sehari dan uang saku 1.700 euro selama 6 bulan. Hal ini tentu sangat berbeda dengan fully funded scholarship seperti LPDP yang setiap bulannya saja itu bisa mendapatkan 1.200. Sedangkan untuk DSU scholarship
cuma mendapatkan 1.700. Nah, begitupun dengan Swiss Government Excellence Scholarship, Spanish Government MFB Grants, dan sebagainya, mereka biasanya memiliki kriteria-kriteria tersendiri. Namun pada intinya adalah subsidize. Namanya subsidi, jadi kita dibantu untuk sekolah, tapi tidak secara penuh dibantu, namun tidak parsial juga. Kalau misalkan parsial kan kadang gapnya 50-50. Tuition fee di di cover selama sejauh 50% atau tuition fee-nya di cover secara keseluruhan tapi living allowance-nya cari sendiri. Sedangkan untuk subsidize ini dia bisa mengcover tuition fee dan juga living allowance, namun tingkatannya masih belum sebesar dari fully funded. Makanya di sini saya masih mengkategorikannya sebagai bagian dari partial funded scholarship karena kadang masih ada yang perlu kita cover tapi tidak sebanyak untuk fully funded itu tadi. Kemudian ada juga jenis beasiswa lain dari subsidi ini seperti assistantship. Biasanya dia dimiliki oleh beberapa kampus tertentu, namun memang belum masif dan belum banyak orang yang mengetahui. Assistantship ini dia dimiliki oleh kampus-kampus seperti Nanyang Technological University ataupun NTU di Singapura, yang mereka biasanya akan membantu coverage studi kita. Misalkan tuition fee kita di cover, kemudian kita dapat living allowance, tapi biasanya jumlahnya itu 50 ataupun 60% dibandingkan jumlah standar untuk hidup di negara tujuan, ataupun jumlahnya bisa mencukupi tapi sangat cukup dan pas-pasan. Jadi tidak bisa membayangkan bagaimana kita harus bisa hidup mewah dengan menggunakan assistantship ini. Namun teman-teman, satu hal yang perlu diingat bahwa assistantship ini biasanya mereka memiliki tuntutan timbal balik selama kita studi. Misalkan saya mendapatkan assistantship dari NTU, Nanyang Technological University. Sebagai timbal balik dari saya ke Nanyang, saya akan bekerja sebagai research assistant di Nanyang Technological University. Begitu. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa teman-teman perhatikan ketika akan memilih beasiswa mana yang akan didapatkan berdasarkan funding. Karena terkadang ada orang yang, mohon maaf, ketika harus belajar sambil bekerja, mereka tidak bisa mengatur waktu mereka dengan baik. Jadi bisa dipertimbangkan mungkin kurang cocok dengan assistantship, maka harus kejar fully funded. Ada juga teman-teman yang secara hitung-hitungan matematis cukup bisa nih hidup di negara luar, tapi nggak bisa membayar tuition fee-nya. Ya sudah, akhirnya ambil saja partial funded scholarship. Ada juga tingkatan terakhir, teman-teman yang kadang, oke deh, saya nggak punya banyak financial resources. Jadi saya kejarnya di fully funded scholarship yang memang akan menggaranti biaya hidup saya, biaya pendidikan saya dari awal hingga akhir. Begitu.